Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya ayyuhal nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Huda Pemda Bekasi yang sama-sama semoga kita semua tetap dan selalu dirahmati, diberkahi, diselamatkan serta dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai dengan akhirat dengan asbab kita terus berusaha mengumpulkan amal-amal soleh, terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa serta amal kita kepada Allah melalui kajian-kajian yang diselenggarakan oleh masjid yang kita cintai Al-Huda ini. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa dalam diri kita ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika selesai perang Badar, kemudian mengatakan kepada sahabat Nabi, dikatakan bahwa thumma jaa ila ashabi falaqqanahum jami'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kata Nabi, kami baru saja kembali dari pulang jihad yang sangat kecil dan kita akan menghadapi jihad yang sangat besar. Wal muradu minal jihadil akbar, dan yang dimaksud dengan jihad yang sangat besar adalah jihadun nafsi, yaitu perang memerangi hawa nafsu. Punya nafsu besar apa kecil? Sedang apa besar? Bisa enggak mengendalikan diri sendiri? Kalau lagi nafsu Astagfirullahaladzim.
Jadi wal muradu minal jihadil akbari ay jihadun nafs, yang dimaksud adalah perang yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dipertegas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da'ika nafsuka allati baina jambaika, musuhmu lebih memusuhi kamu yang ada di dalam jiwamu, yang terletak di antara dua lambungmu. Nafsu yang ada pada diri kita. Halo? Ini kelihatannya diam tapi nafsunya tinggi-tinggi ini. Singgung dikit, ngomong dikit, kagak terima. Kadang-kadang nafsunya muncul, segala-gala muncul semua kalau udah nafsu itu. Masya Allah, kamu tidak menghargai siapa saya. Nah, itu nafsu. Astagfirullahaladzim. Itu hati-hati. Sehingga kata Nabi, a'da'ika nafsukallati baina jambaika, musuhmu itu lebih memusuhi kamu yang ada dalam jiwamu, yang terletak di antara dua jantungmu. Masya Allah. Nafsu itu fala tahsulu mahabbatullahi ta'ala, seseorang tidak akan bisa mahabbah, mencintai Allah dengan sempurna, berkomunikasi dengan Allah dengan baik, bahkan bermunajah Allah dengan tumaknina, illa ba'da qahri a'da'i fi wujudika minan nafsil imara wal lawamah wal mulhimah. Seseorang tidak akan bisa berhasil mahabbah kepada Allah dengan sempurna kecuali orang tersebut mampu menekan, menahan, mengendalikan musuh yang ada di dalam jiwanya. Apa di antara musuh yang ada di dalam jiwa kita? Minan nafsil imarah ammarati, nafsu amarah. Lo bahasa kitanya nafsunya yang enggak disebut, amarah, marah aja. Misalnya, ini sini ndak ada, ndak ada di sini. Sekarang nggak ada. Jadi tidak akan bisa mahabbah, tidak akan bisa merasakan nikmatnya kita bermunajah dengan Allah, tidak akan bisa merasakan nikmatnya kita berkomunikasi dengan Allah, berhajat dengan Allah, apapun dalam keadaannya, sebelum kita mampu menekan dan mengendalikan hawa nafsunya. Bangun malam, kalau tidak dilawan hawa nafsunya, enakan mana kira-kira? Itu jujur yang kurang baik. Masya Allah, makanya harus dikendalikan. Masya Allah, dari kecil diajarin tidur, sampai gede juga masih suka tidur. Masya Allah, kapan meleknya hatinya, kapan bermunajah dengan Allahnya. Masya Allah. Subuh doang. Anak kecil juga sama, subuhan. Jadi apa bedanya kita dengan anak kecil? Sholatnya sama, subuhnya sama. Lah kita mau gede badan doang. Nah, harus ada perbedaan, ditingkatkan kualitasnya. Gitu ya Val ya. Novel mah enggak, udah kelihatan Novel mah cakep dah insya Allah. Masya Allah.
Jadi di sini yang dimaksud dengan minan nafsil ammarati, nafsu amarah, nafsu yang kerjaannya, bawaannya marah terus, bawaannya marah aja. Orang dikit marah, kasih nasihat dikit marah, kagak diomongin marah juga. Dibiarkan saja marah. Masya Allah. Ada nggak di sini orangnya begitu? Hah? Jujur, sejujurnya. Tadi bilang sejujurnya. Hah? Emang bisa begitu? Masya Allah. Berarti kulit sama casing sama dalamnya kagak sama gitu. Canda. Baik. Minan nafsil ammarati bisu'in wal lawamah, nafsu lawamah wal mulhimah dan nafsu mulhimah. Nafsu amarah bawaannya marah, nafsu lawamah laum, senangnya mencaci, mencela, menjelekkan, merendahkan. Pernah begitu Bapak? Halo, ada nggak dalam jiwa kita begitu? Hati-hati, hati-hati. Itu munculkan yang baiknya. Kalau kita bisa mengeluarkan yang baik, kenapa masih bisa mengeluarkan yang kotor? Jangan-jangan di dalamnya yang baik dengan yang kotor lebih banyak yang kotor. Makanya setiap gerak yang dikeluarkan perkara yang kotor. Kenapa? Di dalamnya terlalu banyak. Halo. Astagfirullahaladzim. Gak ngomong saya mah. Terlalu banyak pikiran, sifat dan perbuatan yang kotor, bukan kotoran. Astagfirullahaladzim. Sehingga yang baik-baik dilihat menjadi kotor, ya Allah. Padahal dianya sendiri kalau dibilang kotor nggak mau, dibilangnya maunya baik, tapi dia sendiri perbuatannya kotor. Na'udzubillah. Nah ini jiwa manusia itu seperti itu. Lawamah, senangnya mencela, mencaci, merendahkan. Wal mulhimmah, ambisi. Apa itu ambisi? Iya, kalau keinginan nggak diucapkan masih mending. Tapi kalau sudah ambisi, apa itu ambisi? Ambisi, kemauan yang meledak-ledak, kata Pak Haji mah. Masya Allah, hati-hati. Itu semua nafsu amarah, lawamah, mulhimah itu ada pada diri kita. Jangan lihat orang lain. Halo, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Benar nggak kita ini ada begitunya? Masya Allah, hati-hati. Karenanya dengan hal tersebut ya, juga ditambah lagi fatatahhar minal akhlaqiz zamimatil bahimiyah. Ditambah lagi kalau tidak dibersihkan akhlak-akhlak zamimah al-bahimiyah. Zamimah itu adalah akhlak-akhlak sejenis, mohon maaf, yaitu sejenis kebinatangan.
Na'udzubillah. Ya Allah. Ya memang manusia tempatnya akhlak begitu ya. Akhlak tercela sejenis binatang kebinatangan, yaitu binatang buas, sabu'iyah, bahimiyah, syaitoniyah. Itu udah akhlak-akhlak Masya Allah. Na'udzubillah. Karenanya kita harus kita kenali diri kita, nafsu kita. Jangan identitas diri kita saja, tapi jiwanya, nafsunya, kejelekannya tidak dikenalin. Makanya seolah-olah bagus saja Masya Allah, padahal seolah-olah la ilaha illallah. Ya Allah, ini Ustadz ngaji nyindir ya? Ngapain nyindir-nyindir? Ngapain nyindir-nyindir? Karena memang ya, kita harus mampu menaklukkan musuh-musuh yang ada di dalam jiwa kita tadi dengan benar-benar mujahadah. Tidak bisa kita hanya sewenang-wenang atau biasa saja, tidak bisa. Jadi istilahnya wa idza tatoharta minha faqad tatoharta min asli dzunub. Apabila kamu mampu ya membersihkan dari nafsu-nafsu tadi, amarah, lawamah, mulhimah. Nafsu itu nafsu dahsyat semua itu, tiga-tiganya itu. Kalau di dalam mekanismenya satu lawamah aja itu anak cucunya itu bisa sampai 7, menggerogoti, merusak diri kita. Makanya ketika timbul sifat hasad, ketika disinggung-singgung, direndahkan, muncul amarohnya. Halo, benar nggak begitu? Lah iya, memang ada dalam diri kita. Ketika diingatkan, ditegur, diberi tahu ya, karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, marah. Inilah asli jiwa manusia karena ketempelan 3 nafsu tadi. Makanya min asli dzunub, karenanya tatoharta minha faqad tatoharta min asli dzunub. Sucikan, bersihkan, kendalikan nafsu tadi, karena sesungguhnya ketika mampu mengendalikan nafsu kita tadi, itulah penyebab sumber dari segala macam sumber dosanya dalam diri jiwa manusia. Jadi bukan melihat ke orang lain, ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Masya Allah. Bagaimana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang harus dipegang adalah ayat Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang mau bertaubat dan orang-orang yang mau mensucikan jiwanya, dirinya tadi. Jadi ingat, kalau kita mampu mengendalikan diri, itu akan menghasilkan cinta Allah Subhanahu ta'ala. Kita diomongin, gak usah emosi. Ingat, ini mendatangkan cinta Allah. Jadi kalau diomongin kira-kira enaknya itu? Tetap aja gak enak, tapi ada bonus pahala dari begitu. Jangan dibilang gak enak, muncul nafsunya beneran. Astagfirullah. Bang, jangan begitu. Misalnya begitu kan, muncul bener nafsunya, Masya Allah. Padahal iya salah, iya nggak bener, iya tidak patut untuk dijadikan contoh, tauladan dan lain-lain sebagainya. Itu harus mampu kita kikis diri kita sendiri.
Jangan sampai orang tidak mengingatkan diri kita, bukan berarti diri kita baik. Justru karena orang tidak mau, tidak suka mengingatkan diri kita sendiri tadi. Masya Allah. Hati-hati, punya hati. Dua kali. Hati. Masya Allah. Baik, faman taba'an mujarradi zahiri az-zanbi, barang siapa yang bertaubat, ya, bertaubat dari dosa lahiriah, ya, dosa zahir, dosa yang tampak tadi, kemudian tetapi tidak diikuti dengan amal saleh, tidak diikuti dengan keikhlasan, tidak diikuti dengan kesabaran, tidak membuahkan sifat qanaah, maka tidak menghasilkan taubat yang baik tadi. Wa in kana taiban, walaupun tujuannya adalah taubat. Jadi apa? Harus terima, harus sabar, harus merubah sikap, harus mengganti dengan amal soleh. Masya Allah. Itu ketika kita mampu menghasilkan hal tersebut, maka bisa jadi itulah yang dikatakan tawwab, adalah orang-orang yang bertaubat, ya. Tapi belum termasuk adalah tawwabul khawas, taubat yang secara khusus, baru hanya taubat zahir, baru zahirnya saja. Ya, bagaimana dengan batinnya? Kalau taubat dengan batin, maka harus mampu mengendalikan dan membuang setiap kali muncul nafsu tadi dalam jiwa seseorang, ikuti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana zikirnya? Terserah, bebas. Boleh dengan istighfar, boleh dengan subhanallah, boleh dengan la ilaha illallah. Kita begitu enggak kalau lagi emosi? Sejujurnya ingin mencoba begitu, tapi tidak bisa begitu. Betul? Ya itu, begitu itu. Yang kayak begitu itu. Masya Allah. Karenanya terus belajar, terus berusaha, ya. Sehingga kalau kita hanya sebatas melakukan beristighfar saja seperti itu, masalu man yatubu an mujarradi dzunub az-zahirah, perumpamaan orang yang baru taubat yang sifatnya zahir saja, kaman yaqtahu hashish az-zar'i min far'ihi, seperti orang yang bertobat tersebut itu kayak orang memotong rumput yang baru cabangnya saja, belum kepada akarnya. Jadi kalau kita baru istighfar saja, tapi sikap kita nggak rubah, berarti belum kepada pokok permasalahannya. Jadi bagaimana ketika hal itu muncul, maka di samping dengan diikuti dengan ingat dengan Allah, berzikir dengan Allah, kemudian ajamkan dalam hati, dikit-dikit gampang-gampang emosi, gampang-gampang esmosi. Masya Allah.
Kira-kira emosi itu menghasilkan kebaikan apa enggak? Apa sedang menunjukkan jati dirinya? Iya, itu mungkin jati diri yang kurang baik. Iya, jati diri yang kurang. Ya kalau pemuda tukang emosi itu kan kurang baik. Tapi kalau lihat pemuda Ashabul Kahfi, sabar, masya Allah, di masjid ngaji sabar. Sabarnya gimana? Karena saking sabarnya dia nggak pegang handphone, ngaji ya ngaji. Ya, tapi bukan di sini. Ada di sini? Nggak ada di sini kan? Alhamdulillah, masya Allah. Ngaji ya ngaji. Sabar, karena ini lagi ngaji. Astagfirullah. Emang ada di sini? Nggak ada. Oh, bisnis dia sama lain. Enggak, dia sama lain sendiri bisnis. Taib. Jadi kalau kita hanya merubah dari sisi ucapan saja, kemudian tidak merubah dari sisi amalia, kaman yaqtahu hashisaz zar'i min far'ihi, seperti memotong rumput yang hanya baru dipotong atasnya saja, belum kepada wala yastaghilu biqal'ihi min usulihi, tidak sampai kepada asalnya, baru atapnya doang, baru cabang-cabangnya doang, baru kembangnya doang, belum kepada akarnya. Makanya akar permasalahannya apa? Sikap, akhlak, perilaku yang tidak baik itu yang harus dipegang dan disikirkan. Atau bahasa kita menginjak di sepatu, jangan dimunculin. Masya Allah, gitu ya. Jadi ingatnya diinjak di sepatu, tapi begitu jalan lagi melangkah, ngangkat lepas muncul lagi. Masya Allah. Karena ketika kita hanya baru memotong atasnya saja, ya, wala yastaghilu biqal'ihi min usulihi fayambutu thaniyan la mahalah, maka akan muncul yang kedua kali yang lebih lebat, bal aktsara yambutu mimma yambutu awalan, lebih lebat lagi daripada yang pertama. Kalau tidak kepada sumbernya, maka akan muncul lebih dahsyat lagi, lebih tebal lagi, lebih hebat lagi, lebih keras lagi, lebih banyak lagi. Jadi artinya apa? Oh iya, yang namanya nafsu itu yang mendorong kepada perkara yang jelek itu mampu merusak dan menghancurkan amal coba sehebat apapun sampai tiba-tiba meledak-ledak, ceger ngomongnya nggak bener, nyala semua, disalahin semua, kita yang bener nih, masya Allah, rusak amal kita seketika, rusak semua, masya Allah. Makanya jaga amal yang sudah jadi itu, jangan sampai dirusak, bukan oleh hama, bukan oleh tikus, bukan oleh bunglon, bukan oleh nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Sudah jadi dirusak sendiri, diinjek-injek, diobrak-abrik oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Yang paling berbahaya lagi adalah diantaranya daripada akhlak zamimah al-bahimiyah. Nah ini akhlak-akhlak yang tidak terpuji, ini juga merusak amalan kita. Jadi kenapa saya bahas ini, maksudnya supaya amalan yang sudah jadi jangan sampai kita bikin amalan dirusak lagi, kita bikin amalan lagi dirusak lagi. Pantas begitu dihisab nggak ada amalnya,
habis. Kenapa habis? Halo, kenapa habis? Kenapa? Dirusak oleh diri kita sendiri. Bukan orang lain yang rusak. Siapa yang rusak? Diri sendiri. Kenapa? Ada nafsunya. Semua dikasih nafsu ini di sini nikah semua. Ustaz sama, Ustaz juga. Oh, Ustaz juga manusia. Itu ada nafsunya. Ya. Tetapi ya, ketika kita mampu mentaubati dari mulai akhlak-akhlak dosa-dosa yang kecil tadi, dimulai dari senang istighfar, dimulai senang dengan bermuhasabah, dimulai ketika kita diingatkan kemudian bertafakur, ya, maka fala jarama annahu la yambutu ba'dahu illa nadhiran, maka tidak akan keluar kembali, istilahnya meledak-ledak kembali, tetapi dia akan tumbuhnya pun kecil. Kalaupun nafsunya kecil, gampang nanti disiram dengan airnya juga hilang. Masya Allah. Kalau nafsu itu digambarkannya seperti api, ya. Kemudian api bisa padam dengan apa? Dengan apa? Bukan dengan es, dengan air, ya, gitu. Makanya al ilmu kalmai, ilmu itu seperti air yanzilu minas sama, yang turun dari langit ke bumi. Masya Allah. Makanya sampai yang banyak-banyak minum air, ya, supaya nafsunya tidak emosi. Makanya orang emosi aja kasih minum. Pantas ini nggak dikasih minum. Dikasih minum belum? Nah, minum dulu dah. Tanya ya, gitu ya. Masya Allah. Jadi begitu. Yang dimaksud dengan air tadi adalah al-ilmu. Ilmu, banyak-banyaklah ngaji, banyak-banyaklah menuntut ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak airnya, akan terasa sejuk dan dingin. Masya Allah. Sehingga lama-lama dingin-dingin menjadi beku. Astagfirullah. Janganlah yang dinginlah, kira-kira mendinginkan diri kita. Kalau perlu orang lain ketemu dengan kita, hawa dinginnya keluar. Begitu, jangan yang keluar hawa panas. Masya Allah. Ada nggak kalau kita ketemu sama seseorang yang keluar hawa panas? Halo, siapa Pak? Hah? Nggak boleh tunjuk-tunjuk Pak. Ada, jangan-jangan ada pada diri nopal ini, naudzubillah. Jangan, enggak ada. Kita hanya menceritakan ini, jangan sampai ada pada diri di lingkungan kita. Kalau di luar malahin ceritanya. Insya Allah. Kita doakan di sini mah bagus-bagus semua. Nafsunya bisa dikendalikan karena sering ngaji, gitu ya. Terus sering apa? Sering-seringlah berjalan ke masjid. Diniatkan. Kalau berjalan ke masjid jangan nyelonong aja, diniatkan ibadah, diniatkan. Tidak hanya sekedar bismillah tawakkaltu ala Allah, niatkan dalam hati untuk mengurai, membuang hawa nafsu, kejelekan, bahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk taat begitu. Sehingga nanti hawa nafsu itu setiap kali muncul perkara negatif, malu. Kita orang masjid malu. Malu begitu. Masya Allah, gitu ya.
Karenanya peringatan-peringatan semacam ini yang harus terus didengungkan terhadap diri-diri kita, supaya jangan sampai diri-diri kita ini tidak mampu mengendalikan nafsunya diri sendiri. Jadi kalau tidak mampu mengendalikan nafsunya diri sendiri berat. Kenapa? Dirinya sendiri aja nggak mampu mengendalikan diri, sehingga kadang-kadang kalau tidak mampu mengendalikan diri, alias tidak tahu diri, tidak tahu diri, tidak tahu diri, tidak tahu malu. Masya Allah, kagak paham nih Noval nih. Insya Allah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karenanya perlu kita perjelas sehingga dalam kehidupan kita ini berjalan dengan nilai-nilai kebaikan dan amal soleh. Ketika kita mampu mengenali diri kita dengan kebaikan-kebaikan, menampakkan kebaikan dan amal solehnya, maka akan muncullah itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Akhlak yang terbaiknya muncul, tawadu, sopan, diomongin enak pun terima kasih, Masya Allah, tolong ingatkan saya kembali kalau saya memang muncul ketidakbaikannya. Begitu. Lu ngomong apa? Janganlah. Bahasa apaan begitu? Jadi banyak-banyakin istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi kalau tidak dilapisi, tidak dihiasi dengan ilmu, yang muncul ini sifat-sifat jelek loh. Halo, yang muncul sifat apa yang ke permukaan ini? Jelek. Na'udzu. Coba kalau masing-masing muncul sifat jeleknya, lihatnya juga semua. Astagfirullahaladzim. Coba lihat, tanya sama diri kita sendiri, ada nggak sifat jeleknya diri kita masing-masing nih? Halo, ada nggak? Jangan sejujurnya lah, ngomong jujur. Masya Allah. Dan itu dikatakan tadi dalam hadis, musuhmu lebih memusuhi kamu yang ada dalam jiwamu. Jadi bukan kalah perang sama musuh, kalah perang memerangi nafsunya yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana mau kita bisa menang? Bagaimana bisa mau jadi hebat? Bagaimana akan muncul sifat soleh? Ya, Masya Allah. Tapi ini pelajaran. Ustaz nyindir enggak? Ya, nyerempet dikit, khususnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ngapain diri sendiri kita ada kok. Ngapain nyerempetin orang lain? Nambah-nambahin dosa. Orang kita aja punya hawa nafsu. Suka bandel enggak? Suka bandel. Itu dia. Bandel tuh bagus enggak sih sebenarnya? Makanya jangan dipelihara kalau yang jelek. Munculin sifat yang bagus. Apa sifat yang bagusnya, Tong? Apa sifat yang bagusnya coba? Ya, ibadah. Terus santun bisa nggak santun? Tahu nggak santun? Apa itu? Santun, akhlak yang baik, ngomong yang baik, perilaku yang
baik, sikap yang baik, perangai yang baik. Jadi jangan ketemu orang itu manyun aja, jangan. Itu yang baik, gitu ya. Senyum, katanya senyum itu sodako, tapi nggak pernah sodako. Masya Allah. Jadi ternyata benar kata Nabi, musuhmu lebih memusuhi kamu yang ada dalam jiwamu. Karenanya jiwa kita ini yang harus kita bangun, kita kendalikan, kita isi ilmu, kita isi dengan akhlak-akhlak yang terbaik agar senantiasa mampu menjadikan jati diri kita keluar dengan sempurna, yaitu kebaikan-kebaikan yang dapat mendatangkan kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat, insya Allah. Caranya bagaimana? Yaitu harus dengan selalu melakukan taubat. Kama qala Allah Ta'ala, man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ingat berapa kata? Man taba, siapa yang bertaubat, wa amana, dan siapa yang beriman kepada Allah, wa amila amalan salihan, kemudian melakukan perbuatan amal soleh, memiliki amal soleh, menampakkan amal soleh, terus perbaiki dengan amal soleh, faulaika, maka mereka itu, orang-orang tersebut, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, pasti Allah akan menggantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana? Ya terus di samping dengan taubat, keimanannya juga harus diperbaiki, lakukan terus dengan amalan solehan, dengan melakukan amal berapa tuh jadi? Taubat, iman, amal soleh. Taubat, iman, amal soleh. Itu harus ingat itu. Taubat, iman, amal soleh. Imannya bagaimana? Perbaiki keyakinannya. Yakinkan ketika kita memperbaiki keimanan kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sabar, yakin pasti akan mendapat balasan kebaikan dari itu dengan keimanan. Halo, dengar gak nih? Jangan diulang nantinya. Ustaz marah? Enggak. Astagfirullahaladzim. Jadi dengan taubat, iman, kemudian amila amalan solehan, amila perbuatan amal soleh, yaitu kebaikan-kebaikan, faulaika, karena dengan kebaikan tersebut, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, pasti Allah akan mengganti seluruh kejelekan-kejelekanmu dengan kebaikan-kebaikan, berubah jadi kebaikan semua. Masya, murah banget Allah itu. Halo, Masya Allah. Jadi dengan sabar akan jadi amal soleh, dengan tenang akan jadi amal soleh, dengan gak gampang kesinggung jadi amal soleh, dengan apalagi sikap bijaksana akan menjadi amal soleh. Semoga kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Itu baru taubat secara umum. Taubat secara khususnya harus ditalqin, ya saudara. Nah, itu harus ditalqin. Katanya ada, ya udah ikut aja Ustaz Nanang gitu mah.
Ya, ada. Dan itu sebagai istilah, sebagai apa namanya, memotong, sebagai sumber permasalahan dosa kita. Maka nanti kita akan menjadi lembut, Pak. Kita akan jadi nunduk terus. Nunduk terus itu maksudnya jadi tawadhu. Jadi waktu tidak gampang emosi, selalu sabar. Kenapa? Ketika kita muncul kejelekan-kejelekan kemudian ditahan dengan kesabaran, dengan kebaikan-kebaikan tadi, maka tidak terasa kita sedang melakukan sebuah amal soleh. Ya Allah, tadi saya lewat ada orang bikin amal soleh, alhamdulillah. Begitu. Jadi tidak ada muncul sifat negatifnya. Semuanya menjadi kebaikan, semuanya menjadi amal soleh, semuanya mengingatkan diri kita untuk terus semakin dekat dan memuji dengan Allah. Itulah yang disebut dengan muncul, yang disebut dengan akhlakul karimah. Jadi dengan terus disampaikan dan didengungkan seperti ini, mudah-mudahan kita akan menjadi paham, ya, menjadi paham dan menjadi kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan ini yang harus dilestarikan dan yang harus didawamkan, yang harus dipakai oleh diri-diri kita, ya, semua diri-diri kita semua ini. Ya, sehingga kebaikan-kebaikan yang seperti itu yang akan disebut dengan apa namanya, hasanatul abror. Ya, kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Kenapa? Karena udah tersimpan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Subhanallah, luar biasa. Hasanatul abror. Makanya kalau punya anak laki-laki, kasih nama Hasanatul Abror. Masya Allah. Jadi kebaikannya orang-orang yang terbaik. Bahasa kitanya begitu, ya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kayaknya udah jam 6 ya. Hah? Udah, sayanya mau ke Cirebon ini. Lah, dikit lagi bagaimana sih? Ntar ketinggalan kereta lagi. Gitu ya. Jadi karenanya hasanatul abror itulah yang harus dimunculkan pada diri kita, sehingga mampu menepis keburukan-keburukan, bahkan apa namanya, yang senantiasa akan merusak amal soleh kita akan menjadi hilang. Makanya Qur'annya wastaghfir li dzambika, beristighfarlah, memohon ampunlah atas segala dosa-dosamu. Banyak-banyakin istighfar, tapi sambil mentafakuri diri kita, sambil bermuhasabah. Jangan istighfarnya jalan, emosinya juga jalan. Jangan, dendamnya dihilangkan, kesalnya dihilangkan, rasa tidak enaknya dihilangkan. Maka muncul ketika seperti itu yang dikatakan hasanatul abror. Kebaikan-kebaikan yang terbaik muncul. Sabar, jadi nggak gampang kecewa. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, yang ada indah, Pak. Indah nggak kira-kira? Indah. Sekarang indahnya untuk orang lain apa untuk diri kita? Halo? Nggak ada yang jawab. Buat siapa nih? Buat kita semua lah. Jangan seseorang, jangan novel doang. Kita semua harus membentuk hasanatul abror. Karena ketika terbentuk hasanatul abror, yakinkan itu adalah investasi, bahkan
amal soleh yang tercatat terus menerus, detik demi detik, waktu demi waktu, kebaikan-kebaikan yang merupakan kelihatannya biasa tetapi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan apa istilahnya ngaji, iya itu udah jelas, tapi ada kebaikan-kebaikan abror yang tersembunyi yang bisa kita amalkan setiap waktu, termasuk mengendalikan emosi, mengendalikan sesuatu hal dari kecaman-kecaman yang tidak baik dengan kesabaran, dengan berzikir kepada Allah, muncullah yang disebut dengan kebaikan hasanatul abror. Masya Allah, astagfirullah. Kenapa saya masih dimarahin ya? Oh, saya ini bandel. Begitu. Oh, saya ini kurang patut. Begitu. Gitu ya. Jadi bukan menyalahkan orang lain. Siapa yang disalahkan? Nafsunya sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Nafsunya diri kita sendiri. Punya nafsu? Jangan diumbar. Gitu. Kendalikan diri. Iya, kendalikan diri kita, sehingga kalau kita mampu mengendalikan diri kita, maka akan muncul kebaikan-kebaikan itu yang disebut dengan hasanatul abror. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ada terus ini bocok. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menang itu adalah jihad kecil. Kemudian ke depan itu ada jihad yang sangat berat. Dengan kita rajin ke masjid, ya. Apakah ada jaminan diri kita ini bisa menguasai hawa nafsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru tahapan untuk mengendalikan hawa. Dibiasakan ke masjid, itu baru tahapan, baru pijakan lah. Nanti pada intinya ketika proses terjadi benturan tersebut, saat itulah kita keluarkan hasanatul abror. Jadi jangan kita sudah baik tapi begitu ada benturan seketika terbentur, entah kejedot entah gimana, keluar perkara kurang ajar. Itu nggak baik keluar kalimatnya. Astagfirullahaladzim. Iya kalau kaki kita. Sekarang kalau orang yang ngomong, berani nggak kita beristighfar untuk diri kita bukan memarahi, bukan menyalahkan orang lain. Orang lain itu hanya sifatnya sebuah pantulan. Halo? Apa? Pantulan. Pantulan yang dipantulkan oleh Allah sebagai bagian kasih sayang Allah memberitahukan kepada diri kita melalui orang lain. Malaikat gara-gara pegang handphone mulu ini salah lagi dah. Allahu Akbar. Bagaimana melalui orang lain? Ini malaikat. Astagfirullahaladzim. Jadi itu sebagai pantulan badai, sehingga nanti yang ada kebijakan hasanatul abror muncul itu astagfirullahaladzim. Iya, lama-lama kita ini memang harus lebih hati-hati, dan kehati-hatian itu yang disebut dengan waro. Kalau bahasa Ustadz Nanangnya waro,
Ya sadana. Hati-hati dalam bersikap, bertindak, berperilaku, berucap, bahkan segala macam tingkah, itu yang disebut dengan wara. Lah nggak paham lagi dah. Iya udah nantilah dikit-dikit, lama-lama paham insya Allah. Begitu mekanisme, yaitu pembentukan akhlak. Ya yang dimaksud dengan apa zaman sekarang itu? Halo? Bukan. Revolusi. Itu begitu, revolusi akhlak. Iya, akhlak kita ini harus kita perbaiki. Dari mana? Dari masyarakat dulu. Kalau masyarakatnya akhlaknya sudah bagus semua, saya yakin tidak akan memilih sesuatu yang menjelek. Karena sudah bagus. Tapi karena masih jelek, maka memilihnya kumpulnya bareng sama orang-orang yang jelek. Begitulah agama mendidik. Jadi masyarakat ini yang harus kita benahi terus menerus dengan hasanatul abror, dengan akhlak-akhlak yang baik. Ketika masyarakatnya sudah baik, akhlaknya baik, maka yakin ketika masyarakatnya sudah banyak yang baik, maka pasti akan memilih pemimpin calon yang terbaik, bukan yang jadi-jadian. Halo, begitulah agama mendidik, melatih, bahkan mengarahkannya seperti itu. Ya, jadi ya begitu. Serba bagaimana lah, ya begitulah. Begitulah mekanismenya. Jadi akhlaknya terus, akhlak masyarakat diperbaiki dengan baik, akhirnya dia memilah dan memilih bagaimana hal-hal yang terbaik. Mana nih gambar yang baik, mana nih posisi yang baik, siapa nih calon yang terbaik, siapa nih pemimpin yang baik, supaya nanti ketika masyarakatnya pandai, sudah baik semua, yakinkan akan muncul pemimpin yang terbaik. Tinggal nanti tanyakan, kita ini termasuk golongan orang yang baik apa golongan yang tidak baik? Apakah kita senang dipimpin oleh orang yang baik, atau senang dipimpin kepada orang yang tidak baik, atau yang pura-pura baik misalnya? Kan begitu. Jadi inilah muhasabah diri kita. Ya, muhasabah diri kita. Jangan lihat orang lain dulu, Jangan lihat orang lain, jangan lihat siapa-siapa. Lihat diri kita sendiri. Jadi supaya nanti ketika kita melihat kejelekan orang lain, lihat kejelekan diri kita sendiri. Begitu. Kalau kejelekan kita ada, tutupin, jangan ditampak-tampakin kejelekannya. Masya Allah. Kalau semuanya ini akhlaknya sudah baik, masyarakatnya sudah baik, ke depan yakin akan melahirkan generasi yang baik. Dari generasi yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Insya Allah begitulah mekanismenya. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, demikian barangkali cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf ngomong kenceng-kencengnya, takutnya Ustaz dikira emosi lagi. Enggak ada emosi-emosian, hanya mempertegas saja. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.